Ya baik, kembali lagi bersama saya. Nama saya Sepriono, kelas E Prodi Teknik Informatika Strata 1. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan uh, tentang pengenalan Node.js. Ya, baik. Ini pada modul 1 kita akan belajar mengenai Node.js. Modul 1 ini akan mengemukakan dasar-dasar penggunaan Node.js sebagai bekal bagi Anda. Oke. Untuk mempelajari materi-materi yang akan disampaikan pada bab-bab berikutnya, pokok pembahasan dalam modul ini mencakup penjelasan tentang fitur-fitur di dalam Node.js, jenis-jenis aplikasi yang dapat menggunakan Node, cara install Node.js di lingkungan Windows, cara menggunakan interpreter Node.js secara interaktif, dan cara membuat serta menjalankan aplikasi di dalam Node.js. Oke, yang berikut itu, apa itu Node.js? Ya, Node.js adalah kadangnya disebut Node adalah lingkungan atau platform untuk mengeksekusi kode-kode yang ditulis dalam JavaScript yang dikenal dengan sebutan JavaScript Runtime. Produksi oleh JavaScript Runtime Environment. Dalam melakukan tugasnya, Node.js menggunakan V8, yaitu mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google. V8 itu sendiri bertugas untuk mengubah kode JavaScript ke dalam bentuk bytecode. Bytecode ini yang nantinya akan dieksekusi oleh Node.js. Proses eksekusi terhadap bytecode dapat berjalan lebih baik dibandingkan dengan eksekusi terhadap kode JavaScript secara langsung. Untuk melihat bytecode yang dihasilkan, kita dapat menggunakan opsi garis datar 2 kali print garis datar bytecode seperti yang Anda lihat di layar. Ya. Pada saat mengeksekusi aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js, misalnya seperti berikut. Kali bisa lihat di contohnya seperti ini. Oke. Node print Node print bytecode app.js. Oke. V8 ditulis menggunakan C++ dan digunakan oleh Google dalam mengembangkan web browser Google Chrome. Masing-masing aplikasi web browser memiliki mesin JavaScript yang berbeda. Mozilla Firefox menggunakan Spiderman Key atau Safari menggunakan JavaScript Code, dan Google Chrome menggunakan V8. Oke, yang berikutnya itu mesin V8 inilah yang digunakan juga oleh Node.js. Melalui Node.js, kita dapat menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk membuat semua tipe aplikasi, baik yang berupa aplikasi kontrol atau command
command line, interface, dan starter chair. Aplikasi berbasis GUI, aplikasi web, aplikasi mobile Android dan iOS, atau aplikasi untuk sistem kontrol dan akses pengangkat keras. Yang berikutnya, Node.js pertama kali dibuat oleh Riandal pada tahun 2009 dan hanya dapat dijalankan di dalam sistem operasi Linux. Namun saat ini Node.js sudah dapat digunakan di lingkungan Windows Merge dan beberapa varian Unix lainnya. Meskipun Node.js awalnya ditunjukkan untuk mengembangkan program-program yang terkait dengan permasalahan-permasalahan jaringan komputer, tetapi pada kenyataan saat ini Node.js lebih banyak digunakan dalam proses pengembangan aplikasi web. Node.js diyakini dapat memproses permintaan yang dikirimkan oleh klien atau web browser dalam jumlah besar dengan performance yang baik. Ya, kita akan lanjut. Yang berikutnya itu karena alasan inilah Node.js saat ini lebih banyak digunakan oleh para pengembang aplikasi web sebagai interaktif dari bahasa pemrograman lain seperti PHP, Python, Ruby, dan Perl. Ya, jenis-jenis aplikasi yang dapat dibuat menggunakan Node.js seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dengan adanya Node.js, JavaScript menjadi bahasa pemrograman yang multifungsi. Berikut ini adalah jenis-jenis aplikasi yang dapat dikembangkan menggunakan Node.js. Pertama, aplikasi console atau CLI, chill command line interface, yaitu aplikasi yang berbasis teks dan dijalankan melalui terminal Linux, shell maupun melalui command prompt. Jika Anda menggunakan Windows, aplikasi Queen yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan desktop. Untuk mengembangkan aplikasi berbasis Queen, kita perlu menggunakan modul dari pihak ketiga, misalkan Node.qt dalam kurung Node.js dan Qt wxnode dalam kurung Node.js wxwinghead. Oke, yang berikutnya Node.gtk atau dalam kurung Node.js dan GTK Plus. Ada juga modul yang mengizinkan untuk membangun aplikasi Queen hanya dengan memanfaatkan teknologi JavaScript dan HTML, misalnya nw.js dan Electron. Berikut aplikasi web, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan web server yang eksekusinya dilakukan berdasarkan permintaan yang dikirim oleh
klaim atau web browser. Oke, berikutnya aplikasi untuk load atau Internet of Things dan robotika, yaitu aplikasi yang secara khusus ditunjukkan untuk mengakses perangkat keras. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita juga perlu memasang modul tambahan yang digunakan oleh pihak ketiga. Modul paling populer yang digunakan untuk keperluan ini adalah John Strap 5 Dengan modul ini kita dapat mengontrol perangkat keras seperti sensor LED dan lain-lain yang berhubungan dengan papan mikrokontroler. Oke, tertentu Arduino Board, Intel Galileo, dan sebagainya. Berikan aplikasi untuk perangkat mobile, yaitu aplikasi yang berjalan di dalam smartphone maupun tablet PC. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita perlu menggunakan framework lain, misalkan React Native, Tembok, yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi Android dan iOS. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya.